Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 4 bentuk aljabar. Kita akan belajar latihan 4.3, ada di halaman 150 sampai dengan 153. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, Arif membeli Y buah apel. Tulislah bentuk aljabar dari banyak buah apel dari setiap situasi berikut. Baik, ibu mulai dari soal A. Nyoman mempunyai buah apel 5 kali lebih banyak dari Arif. Nih, berarti karena 5 kali lebih banyak, maka bentuk aljabar untuk banyak buah apel Nyoman adalah 5Y anak-anak. Ini tulis 5Y. Lanjut ke soal B. Arif memakan 2 buah apel. Apel Arif tadi ada Y. Kalau dimakan 2 berarti berkurang 2. Bentuk aljabarnya Y dikurang 2. Lanjut ke soal C. Nih, Nyoman membuat jus apel menggunakan 4 buah apel. Tadi banyak apel Nyoman 5Y, nih dibuat jus 4 berarti 5Y dikurang 4, bentuk aljabarnya 5Y dikurang 4 anak-anak. Lanjut ke soal D, Bu bahas di sini. Total buah apel yang dimiliki oleh Arif dan Nyoman berarti setelah berkurang ini anak-anak, berarti Y dikurang dengan 2, nih ditambah dengan 5Y dikurang dengan 4. Nih, kita buka kurungnya dulu, berarti Y dikurang 2 ditambah dengan 5Y dikurang dengan 4. Nih, langsung saja Y ditambah 5Y 6Y. Nih, selanjutnya dikurang 2 dikurang 4 dikurang 6. Nih, berarti 6Y dikurang 6. Lanjut ke soal E. Arif dan Nyoman bersama-sama membagikan buah apel yang mereka miliki kepada 6 temannya. Apa bentuk aljabar dari banyak buah apel yang dimiliki oleh setiap teman mereka? Berarti ini soal E. Ini 6Y dikurang 6 ini. 6Y dikurang dengan 6 ini dibagi 6 anak. Ini mendapatkan bentuk aljabar dari apel yang diterima setiap teman. Ini bentuknya ibu ubah menjadi 6Y dikurang dengan 6 per 6 seperti ini. Ini sama dengan 6Y per 6. Ini dikurang dengan 6 per 6 seperti ini anak-anak. Ini bentuknya sama dengan ibu kanan saja. 6Y per 6 sama dengan Y dikurang 6 per 6 1. Bentuk aljabarnya adalah Y dikurang 1 anak-anak. Soal nomor 2 anak-anak, literasi finansial. Malik naik bus setiap hari Senin hingga Jumat untuk pergi ke sekolah dan juga waktu pulang ke rumah. Biaya 1 kali naik bus adalah N rupiah. Malik diberikan uang Rp50.000 per minggu oleh orang tuanya untuk biaya transportasi. Tulislah bentuk aljabar untuk setiap kondisi berikut pada bagian A hingga E. Baik, Bu bahas dari soal A. Biaya bus per hari. Biaya bus per hari untuk setiap hari ini naiknya 2 kali, yaitu saat pergi ke sekolah dan saat pulang. Biaya 1 kali ini N rupiah, berarti kalau 2 kali biaya bus per harinya adalah 2N anak-anak. Ke soal B. Biaya bus per minggu, karena 1 minggu ini sekolahnya ini Senin sampai Jumat ada 5 hari, berarti 5 dikali dengan 2N. Untuk per hari ini biayanya 2N, berarti sama dengan 10N. Ini bentuk aljabarnya adalah 10N. Lanjut ke soal C. Sisa uang Malik pada akhir minggu. Sisanya berarti uangnya awalnya 50.000. Nih, dikurangi biaya naik bus untuk 1 minggu ini 10N, berarti 50.000 dikurang 10N. Lanjut ke soal D anak-anak. Uang yang dimiliki Malik setelah pulang ke rumah pada hari Senin. Pada hari Senin setelah pulang ke rumah berarti 2 kali
naik bus anak-anak, berarti sisa uangnya awalnya 50.000 dikurangi dengan 2 kali naik bus berarti 2N. Ini bentuk ajabannya. Lanjut ke soal E. Nih, uang yang dimiliki Malik saat istirahat siang pada hari Rabu. Berarti uang awalnya 50.000 dikurangi hari Rabu itu berarti sudah hari Seninnya 2 kali naik bis, Selasanya 2 kali naik bis, hari Rabunya masih berangkat saja anak-anak, berarti 5 kali naik bis berarti dikurang 5N. Lanjut ke soal F. Apa yang terjadi jika N adalah Rp6.000? Jika N Rp6.000 berarti kalau 50.000 ini dikurang dengan 10N nih sama dengan 50.000 nih dikurang dengan 10 dikali 6.000 nih sama dengan 50.000 nih dikurang 60.000 nih sama dengan negatif 10.000 anak-anak. Jadi untuk uang naik bis ini, uang naik bus kurang 10.000 anak-anak. Ini berarti uang untuk biaya naik bus tiap minggu kurang Rp10.000 anak-anak. Nih kurang Rp10.000 kalau untuk 1 minggu. Soal nomor 3 anak-anak. Ayu memiliki berat badan P kilogram. Tulislah bentuk aljabar dari kondisi berikut pada bagian A hingga C. Baik, Ibu mulai dari soal A. Berat badan Tanti 10 kg lebih ringan dari berat badan Ayu. Berarti bentuk aljabar dari berat badan Tanti adalah P dikurang 10 anak-anak. Nih, karena 10 kg lebih ringan. Ke soal B. Nih, berat badan Kevin 3 kg lebih ringan dari 2 kali berat badan Ayu. Berarti 2P dikurang 3. Lanjut yang C anak-anak. Di sini berat badan Winda 8 kg lebih berat dari setengah berat badan Ayu. Berarti setengah P. Ini setengah P selanjutnya ditambah 8. Nih, lanjut ke soal D. Nih, jika berat badan Ayu 40 kg, berapakah berat badan Tanti, Kevin, dan Winda? Berarti diketahui nilai P sama dengan 40 kg atau 40 saja. Sekarang Ibu tulis berat badan Tanti. Berat badan Tanti. Nih, berat badan Tanti tadi P dikurang 10. Ini berarti sama dengan 40 dikurang 10 sama dengan 30 kg. Lanjut sekarang berat badan Kevin anak-anak. Nih, berat badan Kevin. Nih, tadi bentuk aljabarnya adalah 2P dikurang dengan 3 sama dengan 2 dikali dengan 40. Ini artinya kali anak-anak. Dikali juga boleh, seperti ini juga boleh. Dikurang 3 sama dengan 80 dikurang 3 sama dengan berarti 77 kg anak-anak. Ini selanjutnya berat badan Winda. Berat badan Winda. Berat badan Winda tadi bentuk aljabarnya setengah P. Setengah P ditambah 8 berarti sama dengan setengah dikali 40. Selanjutnya ditambah 8 berarti 20 ditambah 8 nih sama dengan 28 kilo. Soal nomor 4 anak-anak, literasi finansial. Bayu sering menggunakan layanan ojek online. Bayu selalu membandingkan biaya layanan. Soal nomor 4 anak-anak, literasi finansial. Bayu sering menggunakan layanan ojek online. Bayu selalu membandingkan biaya layanan dari berbagai ojek online
untuk mencari harga yang paling murah. Tulislah bentuk aljabar dari biaya perjalanan menggunakan berbagai layanan ojek online pada bagian A hingga C. Baik Ibu bahas dari soal A, perusahaan GoGo menetapkan biaya administrasi sebesar Rp5.000 dan tarif per kilometer sebesar Rp1.500. Jadi ini Ibu misalkan saja untuk soal A ini X adalah jarak tempuh. Ini jarak tempuh dalam satuan kilometer. Ini berarti biaya untuk GoGo ini, biaya GoGo Ibu singkat seperti ini. Biaya GoGo berarti sama dengan ini tarif per kilometernya ini 1.500, berarti 1.500 X ditambah 5.000 anak-anak. Ini 1.500 X dikali jarak tempuhnya, selanjutnya ditambah 5.000. Lanjut ke soal B. Perusahaan Gaga tidak mempunyai biaya administrasi namun tarif per kilometer sebesar Rp2.000. Ini jarak tempuhnya tetap, berarti putus di sini. Berarti untuk biaya Gaga, nih biaya Gaga ini aja anak-anak, berarti langsung 2000x anak-anak. Ini bentuk aljabarnya 2000x. Lanjut ke soal C. Perusahaan GoGo menetapkan biaya administrasi tetap sebesar Rp3.000 dan tarif per kilometer sebesar Rp1.800. Berarti biaya GoGo ini, biaya GoGo berarti 1.800x ditambah biaya administrasinya 3.000, berarti ditambah 3.000. Ini bentuk aljabarnya. Lanjut ke soal D anak-anak. Jika Bayu akan menggunakan layanan ojek online termurah untuk berangkat ke sekolah dari rumahnya yang sejauh 5 km, layanan ojek online mana yang akan digunakan Bayu? Berarti diketahui anak-anak nilai X nya sama dengan 5, satuannya tadi kilometer. Kita mulai dari biaya GoGo, kita bandingkan anak-anak. Biaya GoGo ini tadi bentuk aljabarnya adalah 1.500 X ditambah 5.000. Ini berarti sama dengan 1.500 dikali 5, selanjutnya ditambah 5.000. Ini sama dengan 7.500 ditambah 5.000. Ini sama dengan 7.500 tambah 5.000, 12.500 anak-anak. Lanjut biaya Gaga. Ini biaya Gaga tadi 2000 X, berarti sama dengan 2000 dikali 5, ini sama dengan 10.000 anak-anak. Ini selanjutnya kita ke biaya GoGo. Ini biaya GoGo, biaya GoGo tadi 1.800 X ditambah 3.000, ini sama dengan 1.800 dikali 5 ditambah 3.000, ini sama dengan 9.000 ditambah 3.000, ini sama dengan 12.000. Ini sudah kelihatan kalau kita bandingkan yang paling murah adalah Gaga anak-anak. Berarti bisa disimpulkan Bayu akan naik ini ojek online Gaga yang termurah, akan naik ojek online Gaga ini karena biayanya termurah, karena biayanya termurah yaitu Rp10.000 anak-anak.
Lanjut ke soal E anak-anak. Jika Bayu akan menggunakan layanan ojek online termurah untuk pergi ke rumah saudaranya sejauh 20 km, layanan ojek online mana yang akan digunakan Bayu? Baik, berarti X-nya diketahui 20 km. Ini Ibu mulai dari biaya gogo dulu. Biaya gogo tadi 1.500 X ditambah 5.000 nih sama dengan 1.500 dikali 20 ditambah 5.000 nih sama dengan berarti 30.000 ditambah 5.000 nih sama dengan 35.000. Lanjut biaya gaga. Ini biaya gaga 2.000 X sama dengan 2.000 dikali 20 sama dengan 40.000. Ini selanjutnya biaya gugu anak-anak. Ini biaya gugu ini tadi 1.800 X ditambah 3.000 nih sama dengan 1.800 dikali 20 ditambah 3.000 ini sama dengan berarti ini 36.000 ditambah 3.000 sama dengan 39.000. Sudah kelihatan yang termurah adalah biaya gogo anak-anak 35.000. Berarti Bayu akan naik ojek online gogo maksud Ibu gogo ini karena biayanya termurah yaitu 35.000 anak-anak, 35.000 rupiah. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Rara membagikan teka-teki matematika berikut ini kepada teman-teman sekelasnya. Pilihlah satu angka dari 1 hingga 9, kalikan angka ini dengan 2, tambahkan dengan 5, kalikan dengan 50. Jika tanggal ulang tahun kalian sudah lewat, maka tambahkan dengan 1770. Jika belum, maka tambahkan dengan 1769. Selanjutnya, kurangkan dengan tahun lahir kalian. Soal anak-anak, jika saat ini adalah tahun 2020, ikutilah langkah di atas menggunakan tanggal dan bulan hari ini. Baik, Ibu bahas, misalkan hari ini tanggal 20 Desember tahunnya 2020 anak-anak, harus di sini nih sesuai soal di sini. Selanjutnya Ibu memilih angka ini, misalkan hari ini tanggal ini angka yang dipilih, ini 7, ini seharusnya disimpan anak-anak. Selanjutnya tanggal lahirnya, tanggal lahir Ibu ambil saja 29 Mei, misalkan saja 2000, seperti ini anak-anak, tahun 2000. Misalkan kakak kalian lahirnya 29 Mei tahun 2000. Nih kita ikuti langkah-langkahnya sekarang. Angka yang dipilih 1 sampai 9 tadi dipilih 7, kalikan dengan 2, berarti Ibu langkahnya 1 7 dikali 2 sama dengan 14. Udah ketemu, selanjutnya tambahkan dengan 5, 14. Ini kita tambah dengan 5 sama dengan 19.
Selanjutnya kalikan dengan 50. 19 dikali 50 sama dengan 950. Selanjutnya, jika tanggal ulang tahun kalian sudah lewat, tanggalnya 29 Mei sudah lewat, maka tambahkan dengan 1770. Berarti 950 ditambah dengan 1770. Ini sama dengan, tambahkan dulu 0, ini 2, ini 5 tambah 7 2, ini berarti sini 7 2 7 2720. Langkah selanjutnya kurangkan dengan tahun lahir kalian, berarti 2720 dikurangi dengan tahun lahirnya 2000. Ini tahun lahirnya 2000. Ini sama dengan 720 anak-anak. Ini. Selanjutnya ke soal B kita. Ini sudah ketemu bilangannya adalah 720. Ini ke soal B. Ini. Pada bagian A kalian akan mendapatkan bilangan 3 digit yaitu 720. Perhatikan digit pertama dan 2 digit terakhir. Informasi apa yang dapat kalian peroleh dari digit-digit tersebut? 720. Ini. Digit ke-1 ini digit pertama angka 7. Ini merupakan angka yang dipilih. Ini angka yang dipilih, ini saja. Angka yang dipilih. Selanjutnya 20 di sini kita cermati. Misalnya ini adalah usia. Ini usia dari tanggal lahir 29 Mei 2020. Jadi digit pertama, ini digit pertama, Ibu tulis di sini. Digit pertama menunjukkan angka yang dipilih dan dua digit terakhir. Menunjukkan usia dari ini yang tanggal lahirnya 29 Mei 2000 anak-anak. Lanjut ke soal C anak-anak. Jika N menyatakan angka yang kalian pilih di awal, gunakan ekspresi matematika untuk menjelaskan cara kerja teka-teki ini. Baik, tadi angka yang dipilih N, misalkan X ini adalah tahun lahir anak-anak, Ibu tambahkan. Ini tahun lahir. Nih. Tadi bentuk aljabarnya kalau kita nyatakan dalam bentuk aljabar langkah-langkah tadi, berarti kan 2 dikali N berarti 2N. Selanjutnya ditambah dengan 5. Setelah itu hasilnya berarti dikurung dulu, dikali dengan 50 anak-anak tadi, dikali 50. Selanjutnya kalau sudah lewat tahunnya, lewat tanggal lahirnya itu ditambah 1770. Kalau belum lewat berarti ditambah 1769 anak-anak. Selanjutnya dikurangi dengan tahun lahir. Tahun lahirnya adalah X. Seperti ini. Nih, kalau kita jelaskan atau kita jabarkan, ini 2N dikali 50. Ini sama dengan 100N. Ini 5 dikali 50. Ini berarti 250. Ditambah dengan 1770. Selanjutnya dikurang dengan X. Ini sama dengan 100N. Ini ditambah dengan 2020 ini anak-anak, 2020. Selanjutnya dikurang dengan X. 100N kalau angkanya ini N ini tadi 1 sampai 9. Tentu saja ini adalah nilai tempat ratusan anak-anak ini. Ini nilai tempat ratusan anak-anak. Kalau 100 dikali 100 ini. Berarti ini menempati nilai tempat ratusan. Ini Ibu jelaskan. Menempati nilai tempat ratusan. Menempati nilai tempat
nilai tempat ratusan. Nih, selanjutnya tahun 2020 nih. Tahun ini atau tahun yang dipilih nih. Tahun yang dipilih pada soal anak-anak ini, tahun yang dipilih. Ini dikurangi dengan X-nya di sini adalah tahun lahir. Tahun lahir. Jadi jumlah antara 250 dan 1770 ini harus mendapatkan angka tahun ini, tahun 2020 tadi. Yang tahun yang dipilih pada soal adalah 2020, maka 250 ini harus ditambah dengan bilangan yang hasilnya harus 2020. Jadi bentuk matematikanya, bentuk ekspresi matematikanya adalah 100n. Ulangi, 100n. Selanjutnya ditambah dengan 2020 dikurang X. Ini kalau tahunnya 2020, atau bisa juga ini sama dengan 100n nih, ditambah dengan tahun ini dikurang dengan tahun lahir. Dikurang dengan tahun lahir. Lanjut ke soal D anak-anak. Ayo berpikir kritis. Apakah teka-teki Rara dapat digunakan pada tahun ini? Jawabannya tidak dapat anak-anak. Tidak dapat. Dapat karena teka-teki itu hanya berlaku untuk tahun 2020 anak-anak. Nih, jika tidak, bagaimana kalian dapat memodifikasi teka-teki Rara sehingga dapat digunakan untuk tahun ini? Nih, misalkan tahun 2024 anak-anak. Ibu misalkan saja ini berarti tadi 100n ini ditambah dengan 250, ini ditambah dengan titik-titik, ini dikurang dengan X tahun lahir, ini harus mendapatkan 100n ditambah dengan 2024. Selanjutnya dikurang dengan tahun lahirnya X di sini. Jadi bagaimana kita mencari bilangan 250 ditambah titik-titik ini harus hasilnya 2024, berarti ditambah 1774. Ini kalau sudah lewat. Ini kalau sudah lewat berarti bilangannya kita ubah 1774 anak-anak ditambah. Ini langkah ke berapa tadi, kelima, ini harus ditulis, misalkan tadi langkah kelima ditulis ditambah bilangan 1774 seperti itu. Ini jika tahun ini tahun 2024, ini jika tanggal ulang tahun sudah lewat, ini tanggal ulang tahun sudah lewat, nih ditambah 1774 nih, dan jika tanggal ulang tahun belum lewat ditambah 1773 seperti itu. Berarti masih tahun 2003 dan usianya masih kurang setahun anak-anak. Maksudnya seperti itu. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.